Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama MGB Talks malam ini. Malam ini kita akan membahas mengenai running for beginner bersama coach idola kita, Coach Henry Pardede. Beliau adalah seorang private coach running. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah join malam ini dan di MGB Talks sebelumnya. Jadi acara MGB Challenge ini sendiri tidak akan berjalan dengan sukses tanpa adanya dukungan dari para sponsor. Sponsor tersebut adalah PT Gani Mandiri Sukses, Zoya, Wardah, Helix Lab, Cisangkan, Matapel, Pulsa, Smart Friend, Heyday.id, Wolfbags, HR Studio, Muvas Indonesia, Dia Haryono, Haispo, Putaria, Becky Esis Justip, Ibu Ira Adriati, Kedaiki, Babekingan, Sakulawargi Oil, Sistaware.id, Marshmallow, Love Indonesia, dan juga Gilang WHP. Terima kasih para sponsor. Terima kasih banyak ya Coach, udah meluangkan waktunya. Luar biasa banget. Jadi sekedar perkenalan mungkin, jadi MGB ini, Mamah Gajah Berlari itu adalah komunitas mamah-mamah alumni kampus Gajah yang mau ngajak gerak bareng Coach. Jadi sekarang kita sudah tahun ketiga dan sekarang lagi ada namanya MGB Challenge. Jadi kita ngajak nih teman-teman yang lain yang belum pernah gerak juga untuk bareng. Terus kalau aku lihat kegiatannya Coach Henry itu sesuai banget ya sama ini ya Coach, dengan tim Stronger Than Before-nya itu yang luar biasa. Jadi selain ngajak orang hidup sehat, ada kegiatan positif juga. Kebetulan kita di MBB juga sejalan sih Coach sama itu. Jadi tahun lalu kita mengumpulkan uang dari hasil MBB Challenge ini untuk memberikan beasiswa kepada adik-adik mahasiswa yang kurang mampu. Kalau tahun ini target kita adalah untuk korban Semeru dan juga untuk yang di Nusantara Run. Halo Coach, salam kenal, semuanya pada seneng nih. Sebelum kita mulai, aku yakin udah pada nggak sabar. Ini di grup tuh udah pada, itu yang Coach itu kan beneran, Teca beneran gitu. Semuanya udah nggak sabar. Aku mungkin sharing sedikit kegiatannya Coach Henry ya. Jadi beliau ini selain running coach, juga merupakan owner dari Henry Kitchen ya Coach ya. Itu adalah catering penyedia menu makanan sehat yang cocok banget untuk gaya hidup sehat. Kemudian beliau juga adalah brand ambassador dari Ortus Aid, Usana Indonesia, Suunto Indonesia, dan Twitter Bikes Indonesia. Jadi sudah luar biasa sekali nih. Kalau kita lihat Coach Henry itu kan identik banget dengan cepat, kuat. Kalau lihat push up-nya tuh kan nggak cuma 2 tangan lagi guys. Udah pakai 1 tangan aja. Untung nggak pakai jari aja tuh udah kayak kungfu, ilmu meringankan diri. Nah tapi kan pasti Coach Henry juga ada saat memulainya kan ya Coach ya, nggak tiba-tiba jadi seperti sekarang ya Coach ya. Ya betul sekali. Nah itu sih yang pengen kita gali Coach di malam ini. Kira-kira bagaimana sih Coach Henry memulai perjalanan Coach dengan lari ini sambil membagikan tips-tips yang cocok buat kita nih mama yang baru mulai lah gitu. Itu kali Coach. Baik, selamat malam semuanya para pelari yang mengikuti acara Aji Lab ini. Terima kasih untuk undangannya untuk Mama Gajah Berlari. Saya cukup senang juga bisa berbagi untuk para runner seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini. Jadi pada prinsipnya mungkin sedikit 5 menit pertama ini saya testimoni siapa saya gitu ya. Di 9 tahun yang lalu itu sebetulnya saya obesitas ya, jadi 94 kilo, 95 kilo lah ya. Jadi berat badan saya memang berlebih banget.
Mungkin bisa dilihat di Instagramnya saya dulu seperti apa gitu ya. Kemudian saya mengalami transformasi, ya memang ada turning point di mana saya harus hidup sadar, harus hidup sehat. Tapi saya nggak akan mau menceritakan itu karena nanti bisa panjang sekali gitu ya. Tapi pada intinya adalah kita harus memiliki niat. Ini yang paling penting ya. Apapun semuanya, informasi itu sebetulnya sudah ada di handphone kita, di Google gitu ya, semuanya. Mau hidup sehat, ada, tinggal ketik aja. Bagaimana cara hidup sehat? Pasti ada gitu ya. Tapi permasalahannya adalah apa yang kita ketahui belum tentu menjadi kehidupan dalam hidup kita, betul nggak? Ya, jadi banyak teori yang kita tahu, banyak semua knowledge, gaya hidup sehat, berlari atau apapun segala macamnya yang kita tahu, tapi belum menjadi hidup, belum menjadi kehidupan, belum menyatu di dalam kehidupan kita, gitu loh. Ya, jadi dasar dari perubahan atau transformasi yang saya miliki sebetulnya adalah niat dan tekad. Kalau kita punya niat dan tekad, pasti goal itu akan tercapai. Memang pelan, perubahannya pelan pasti, tapi maju dan bertahap. Ingat, jangan mengambil satu konsep yang instan, karena pasti nanti ada efek sampingnya. Contoh misalnya, mau kurus instan, makan obat-obatan atau apa segala macam. Ya memang mungkin berhasil, tapi efek jangka panjangnya nanti ada organ-organ tubuh kita yang mengalami fungsi yang tidak normal. Jadi pada intinya, pesan pertama ya di awal ini, miliki tekad, ya, miliki niat dan tekad yang gigih. Karena itu bisa menjadi modal kita untuk bisa terus maju, dan terus maju. Itu mungkin pembukaan dari saya. Thank you. Wah, makasih banget nih Coach. Ini menarik banget ya, karena kadang-kadang kayak di komunitas kita sendiri nih Coach, ketika kita lihat kan ada, itu temen kok larinya udah kenceng banget sih gitu. Ini kok dia udah bagus banget progresnya gitu. Jadi kadang-kadang kita ke-distract dengan perbandingan dengan orang lain gitu, atau keinginan untuk tadi mencapai yang instan Coach ya gitu ya. Jadi pertama buat teman-teman di sini balikin lagi nih, kita pengen gerak, kita pengen lari, kita pengen hidup sehat. Itu niatnya apa sih gitu? Bukan karena kita pengen lebih cepat dari orang lain ya Coach ya. Bukan karena kita pengen lebih, apalagi lebih kurus dari orang lain, kayaknya capek banget ya Coach. Tapi balik lagi niatnya ke kita. Kalau mama-mama di sini tuh relate karena banyak yang itu Coach kan kegiatannya macam-macam. Gimana sih Mbak? Udah nganter anak, ada yang sambil kerja kantoran juga gitu. Jadi mungkin bisa dibalikin ke situ ya. Kita pengen gerak, pengen lari untuk bisa melaksanakan peran-peran kita itu ya kali ya. Betul. Jadi sebetulnya kembali lagi kalau kita punya tekad dan niat, tentunya nanti step yang berikutnya adalah kita punya goal. Nah ini saya bagikan. Jadi yang pertama tekad dan niat dulu ya. Kalau tekad dan niat kita sudah bulat, kita punya miliki spirit itu, kemudian next berikutnya adalah goal. Nah apa nih goalnya, pencapaiannya apa yang mau kita lakukan gitu loh. Dengan tekad dan niat yang tadi itu. Karena ini korelasi banget. Kita nggak bisa cuma punya tekad dan niat aja tapi nggak ada goalnya gitu loh, percuma. Itu mimpi, gue pengen larinya cepat misalnya, contohnya gitu, saya pengen larinya cepat, so buat apa lari cepatnya gitu loh ya. Itu goalnya apa, mungkin contohnya seperti saya mau Boston Qualifier dari Indonesia karena ini pelari yang benar-benar mempunyai standar internasional. Itu goal saya gitu loh. Tapi tekad dan niat saya adalah saya mau hidup sehat, benar. Tapi goalnya apa gitu loh. Karena kalau kita berbicara olahraga, semua olahraga pasti mengajarkan pasti sehat, percayalah. Semua yang melakukan olahraga
apapun, bukan cuma lari, main catur aja bisa sehat kok. Ya. Ya, pokoknya semua cabang olahraga apapun pasti mengajarkan hidup sehat, bergerak gitu loh ya. Tapi ayo kita naik berikutnya. Apa goal kita? Ya, pencapaian kita apa? Mungkin 3 bulan apa? Ini kan bagus banget nih, baru awal tahun 2022 gitu loh ya. Jadi semua orang mungkin punya goal yang berbeda-beda tiap pelari gitu loh ya. Oke, nanti sampai semester pertama, sampai bulan 6, apa nih goal yang mau saya capai gitu loh ya. Karena kalau kita berlari tanpa ada goal, itu sama aja kita nyetir mobil tapi kita nggak tahu arahnya mau kemana. Akhirnya muter-muter terus, jogging terus, pace 7 terus, pace 8, pace 7, pace 8, pace 7. Tahun kemarin pace 7, tahun ini pace 8, malah mundur gitu loh ya, kurang lebihnya gitu loh ya. Ini akhirnya kenapa? Karena kita tidak mempunyai goal dan target gitu loh. Nah, kalau kita punya goal dan target, nanti akan saya bagikan step ketiganya. Gimana kita untuk achieve goal dan targetnya. Itu mungkin dari saya. Oke ya, jadi yang pertama tadi saya ulangin ya, mungkin netizen yang baru gabung. Jadi kita ini harus mengajarkan sesuatu itu harus diulang-ulang baru nanti nyantol gitu loh. Karena yang nyaksikan ini kan ada yang lagi nyetir, ada yang lagi apa segala macam gitu loh ya. Jadi prinsip training saya itu harus mengulang, baru nanti nyantol. Selesai IG live ini, netizen semua yang pemirsa itu mendapatkan sesuatu gitu, jadi nggak cuma hahaha hihi aja gitu ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita punya tekad dan niat, kedua adalah kita punya goal ya, goal dan target. Nah yang ketiga kita harus menyusun rencana, planningnya apa, karena kalau cuma punya goal aja ya, kita nggak punya implementasinya seperti apa ini gitu loh ya. Sama kalau dalam berlatih juga begitu, kita punya goal ya, contoh misalnya saya mau punya berat badan ideal, so apa planningnya gitu kan. Nggak bisa semua kita makan gitu loh tanpa bergerak gitu loh, kurang lebihnya gitu ya. Jadi yang ketiga adalah kita membuat perencanaan. Nah dalam membuat perencanaan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada yang bekerja, ibu-ibu rumah tangga, ada yang bisnis, ya, ada pokoknya semua di Jakarta ini kan kita super sibuk, nggak ada yang nganggur gitu loh, ya. Semuanya kita akan berkarya semuanya gitu. Nah, disesuaikan tentunya dengan aktivitas kita, ya. Nah, ini memang dibutuhkan manajemen waktu, ya, dibutuhkan konsisten. Nah, ini yang paling penting. Di dalam perencanaan ini adalah yang paling dibutuhkan adalah manajemen waktu dan konsistensi. Bayangkan ya, kalau kita sebagai karyawan yang sibuk, contohnya misalnya ya pagi harus pergi kantor, pulang malam, ini harus latihannya bagaimana gitu kan ya. Ada beberapa orang yang bangunnya lebih awal, ini manajemen waktu gitu loh. Dia sisipkan latihannya 60 menit, mungkin bangunnya jam 4 dia lari. Itu saya punya private training seperti itu, murid saya ya. Dia adalah bankers super sibuk di Jakarta ini, tapi ketika dia punya goal dan target, saya ajak diskusi untuk membuat training plan. Kamu harus bisa memanage waktu kamu dengan baik, karena semua orang punya waktu 24 jam. Ya, nggak ada yang 25-26 jam, semua punya kehidupan, punya kesibukannya masing-masing gitu loh ya. Tapi ketika kita punya goal dan target, kita harus merencanakan hidup kita ya. Nah di sini diperlukan disiplin. Nah ini penting ya. Jadi kalau semua pelari yang terhubung dengan saya udah tahu tuh ya, jam 10 WA-nya hening semua ya. Jam 4 itu saya bangunin semua, morning runners, saya blast semua, ketahuan siapa yang ngebalasnya jam 6.30, jam 5.30 ya, ada yang jam 7 gitu loh ya. Nah itu ketahuan. Cara saya mendidik disiplin murid-murid saya seperti itu.
jam 10 hening semua WA. Ya, kemudian jam 4 atau jam 4.05 itu saya langsung morning runner, saya blast semua. Nah, dibutuhkan disiplin. Ya, coach emang harus seperti itu. Ya, itu Allah saya mendidik murid saya. Ya, kan banyak coach, banyak metodenya lain-lain gitu loh ya. Tapi bagi saya, karena kita hidup di Jakarta ini, ya super sibuk, saya juga tahu ya gimana cara orang kerja, karena saya dulu juga pekerja profesional, saya tahu arti profesional, saya tahu arti orang sibuk ya. Jadi sekarang saya bisa mendidik seperti apa untuk bisa goal tersebut kita implementasikan dalam bentuk perencanaan yang realistis. Jangan buat perencanaan yang tidak realistis ya. Tapi buat perencanaan yang realistis yang bisa kita implementasikan. Itu dari saya. Oke, Coach. Nah, jadi teman-teman jangan lupa guys, bikin planning. Kita harus punya rencana, tentukan waktu, dan juga disiplin dan konsistensi. Sebelumnya saya pengen nanya nih, Coach. Kalau untuk menentukan waktu latihan sendiri, itu ada sesuatu yang lebih preferable nggak sih? Coach, kan ada kita tuh pelari sore, ada pelari pagi. Itu menurut Coach, pengalaman Coach sendiri, ada lebih dan kurangnya nggak untuk pilihan waktu itu? Kalau kita sebagai pelari rekreasional, ya kita kan bukan atlet ya. Jadi saya juga pelari hobi, pelari rekreasional ya. Jadi sebetulnya bagi saya nggak ada ya, kalau kita berbicara ritme tubuh, sebetulnya yang paling bagus itu adalah berlatih pagi hari ya, karena kondisi badan kita masih segar, kemudian udara sekitar kita juga masih segar ya. Jadi memang pagi hari adalah waktu yang tepat untuk kita bisa berlatih. Karena banyak faktor lah di situ, kita nggak bahas itu. Tapi yang paling pasti adalah pagi hari lebih segar, lebih sehat, udaranya lebih bagus, kondisi tubuh kita juga lebih fit lagi karena baru bangun tidur, recovery atau apa segala macam. Namun di zaman sekarang yang super sibuk, apalagi kita di kota Jakarta ini, ya, di mana waktu itu sangat berharga, ya, di mana orang beraktivitas dan berkarya, tentunya tidak menutup kemungkinan juga hanya punya waktunya malam hari, sore atau malam hari. Rata-rata biasanya jam 6 ke atas. Tidak ada masalah juga, ya. Tidak mengurangi arti dari berlari, tidak mengurangi arti sehatnya. Memang udara lebih berat, ya, artinya kondisi malam hari dengan pagi hari tentunya berbeda dari segi environment-nya, ya. Kemudian juga dari segi badan kita udah lelah mikir, ya, bekerja apa segala macam, itu kan perlu effort, ya, perlu tenaga, energi, kalori yang dikeluarkan. Terus kita latihan malam hari, memang kualitasnya lebih rendah, lebih rendah lah dibandingin pagi hari. Jadi kalau ditanya coach mana yang lebih bagus, tentunya pagi hari. Tapi bukan berarti sore hari atau malam hari nggak bagus gitu loh. Karena kita di metropolitan ini yang serba sibuk, malam hari juga oke aja lah lari. Ya, itu mungkin dari saya. Iya, yang penting dilakukan ya Coach ya, mau pagi atau sore daripada daripada enggak. Ya benar banget. Nah, selanjutnya apa nih Coach? Kalau kita udah punya planning, udah bikin rencana, kira-kira bagaimana membantu kita menjaga motivasi dan konsistensi itu kalau dari Coach? Nah, balik lagi. Kita udah punya perencanaan, ya kan? Perencanaan. Nah, dari perencanaan yang ada ini disesuaikan dengan waktu kita. Nah, kembali lagi kita kepada pelari, ya. Nah, dalam membuat perencanaan itu, ya, ini versinya saya, ya mungkin coach-coach yang lain berbeda. Hal yang pertama yang harus dibangun dalam perencanaan sebagai seorang pelari, itu satu, membangun pola makan yang sehat. Ya, karena ini adalah bensinnya, ya, ibaratnya nih kalau kita punya mobil nih, dalam training biasanya saya selalu mengibaratkan tubuh kita ini adalah mobil kita. Ini mobil analoginya, ya. Kalau kita punya mobil,
Dan kita bisa isi bensinnya kan terserah kita, betul nggak? Mau diisi premium boleh, mau diisi Pertalite boleh, mau diisi Pertamax boleh, mau diisi Pertamax Turbo boleh nggak? Boleh. Asal kuat aja dompetnya, kan gitu ya. Mau isi ya, mau yang isi yang murah boleh, mau isi yang sedang Pertalite boleh, yang mahal Pertamax boleh, Pertamax Turbo boleh, gitu loh. Pertanyaannya kan, mobilnya jalan nggak? Jalan semua mobilnya, digas jalan. Tapi yang membuat berbeda itu apa? Akselerasinya, betul nggak? Akselerasi mobilnya. Waktu kita injek gasnya yang pakai Pertalite, dedet, kurang lebihnya begitu ya. Kalau itu premium, kalau Pertalite ya oke, jalan smooth gitu. Kalau pakai Pertamax Turbo ya begitu kita injek sedikit aja langsung set gitu loh, ya cepat langsung sedikit aja set gitu. Nah, semua yang menyaksikan ini kan tentu ada yang lagi nyetir juga nih. Oh ya bener nih ya, analoginya kurang lebih seperti sama dengan tubuh kita. Kita bisa kasih makan apa aja, tubuh kita ini bisa kok, nggak nolak, makan enak. Mie ayam bisa hajar, batagor hajar gitu ya, ketoprak hajar, goreng-gorengan hajar gitu loh ya. Itu kurang lebih premiumnya. Bisa berlari nggak? Bisa berlari ya. Tapi kalau makannya alpukat ya, misalnya ya smoothies ya kan, ubi cilembu gitu loh, nasi merah ya, apalagi sayur-sayuran, ikan, ya, makanan-makanan yang diolah, direbus, dikukus, ditumis. Nah, itu pertama plusnya tuh. Itu pertama turbonya buat kita. Dari analogi ini, ya, saya mau mengajarkan pada kita, buatlah perencanaan yang realistis. Yang pertama adalah sebagai pelari, buat perencanaan tentang pola makan yang sehat. Karena kalau kita cuma berlari terus mikirinnya, kita nggak mikirin makan kita, ya, nanti kamu akan stres. Gua lari terus nih, tapi kok badan gua nggak ideal ya. Kok perutnya makin ke depan terus. Contoh misalnya, saya bukan nyinggung ya, bukan, maaf bukan ya. Saya udah lari seminggu 4 kali gitu loh ya, contohnya misalnya. Karena ada yang curhat begitu, coach kenapa gue udah lari nih seminggu 4 kali kilometer 60-70, tapi perut gue buncit nggak kecil-kecil nih coach, gimana coach? Ya, pertanyaan saya, kamu makan apa? Ya semua, pokoknya saya harus menikmati hidup. Nah ini juga nih tanda kutip nih, menikmati hidup dengan makan apa aja yang gua mau. Nanti juga kebakar di lari. Nah ini juga ya, jadi ya boleh-boleh aja, silakan aja. Ini kan nggak kebebasan ya. Hidup ini hanya pilihan, silahkan memilih. Tapi ya ingat, apa yang kita tabur itu akan kita tuai nanti. Saya nggak mau umur 70-an saya harus periksa misalnya coach kemana? Ke Berlin, ngapain? Hari maraton, maunya begitu. Kalau yang lain, kamu mau kemana? Ke Berlin, ngapain? Pasar ring jantung. Wah, nggak mau, saya nggak mau. Contohnya begitu ya. Jadi semua ini adalah tabur tuai. Mari kita tabur kehidupan, pola makan yang sehat. Karena ingat, akar dari semua sakit penyakit adalah pola makan yang tidak sehat. Jadi itu yang mau saya bagikan. Kenapa? Karena saya korban juga dulu obesitas 9 tahun, 10 tahun yang lalu itu saya 94 kilo, 95 kilo. Kenapa? Karena hajar semua, pokoknya makan. Ingat, kita harus memilih ya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Silakan dicerna masing-masing. Itu dari saya. Wah, ini benar-benar menohok ya coach ya.
Karena sebenarnya emang ya itu ya, kita semua mungkin juga udah tahu ya analogi bahwa ya kalau mau hidup lebih sehat, mau pace yang lebih bagus dan lain-lain, itu kita mulainya dari makan. Dan kalau analoginya coach tadi kan Pertalite, premium dan tuh Pertamax itu kan harganya memang tergantung dompet. Tapi kalau pilihan makanan sehat itu kan nggak sesignifikan itu ya coach. Kita bisa tetap makan sehat dengan budget yang juga tetap minim gitu atau terjangkau oleh kita gitu. Kayak tadi contohnya coach kan ubi celembu gitu ya. Itu kan bukan sesuatu yang mahal, nggak harus sesuatu yang fancy banget. Nah, tapi saya mau nanya ini coach, gimana kalau buat kita-kita ini yang baru, maksudnya pengen mulai nih pola makan gitu ya, kan itu ada masa transisi ya. Apakah kita langsung apa ya, kalau kata orang tuh go cold turkey gitu ya, udah beneran drop langsung berubah, atau bisa kita mulai pelan-pelan coach, karena kadang-kadang kejadiannya tuh kalau niatnya tuh terlalu ini ya coach, tiba-tiba besok langsung berubah banget, cepet selesainya nih coach, gimana cepet nggak berlanjut ya maksudnya, jadi nggak konsisten. Iya, jadi ada pola makan sehat ala saya, ya, ala Coach Henry, mungkin di tim Stronger Than Before, ya, di komunitas berlari yang saya bangun, yang saya dirikan. Semua itu harus memiliki pola makan yang sehat, yang sama seperti saya. Nah, otomatis saya harus mengajarkan kepada mereka. Ingat, pada prinsipnya tubuh kita ini adalah mengenal pola. Ya, pola adalah sesuatu yang kita lakukan berulang kali dalam kurun waktu tertentu. It's the pattern, ya, itu namanya pola. Nah, tergantung pola apa yang kita bangun ke dalam tubuh kita dalam kurun waktu tertentu, itu akan menjadi satu pola yang kita bangun dalam tubuh. Nah, pola yang sudah terbangun, kita lanjutkan lagi, kita naikkan lagi, konsistensi lagi dalam kurun waktu tertentu, itu nanti akan menjadi satu kebiasaan. Jadi pola akan menjadi satu kebiasaan. Pertanyaannya, bagaimana membangun pola? Kan begitu ya? Ingat, tubuh manusia itu tidak boleh mengalami perubahan yang drastis. Ingat, ya, itu tidak boleh. Perubahan itu harus pelan-pelan. Kalau ini tangan saya seperti ini ya, perubahannya itu harus pelan-pelan ya. Mungkin nanti akan miring lagi, ini analoginya aja, pelan-pelan baru dia kembali. Tidak ada ya pola motorik tubuh. Saya belajar sport and science juga ya, tentang nutrisi ya, sport nutrition ya. Jadi perubahan di dalam lambung, semua unsur pencernaan, enzim, hormon, semua tubuh kita ini dipengaruhi oleh ratusan hormon dan enzim. Ini ya. Nah, perubahan hormon dan enzim ini harus perubahan yang bertahap, pelan-pelan. Banyak orang yang salah langsung ngambil satu perubahan, gua nggak makan nasi, langsung gitu loh. Ya. Sebelumnya nggak makan nasi, ini salah, nggak boleh. Ya, jadi perubahannya harus pelan-pelan, bertahap dan maju. Ya, ingat analogi saya itu gampang. Kupu-kupu itu kan nggak ada langsung lahir, langsung bertelur jadi kupu-kupu. Ya, dia selalu mulainya dari telur dulu. Ya, ada metamorfosisnya. Ya, baru nanti dari telur, kemudian dia jadi apa? Jadi ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Nah, artinya apa? Perubahannya itu yang maju dan bertahap. Dan ingat, nggak ada kupu-kupu balik lagi jadi ulat. Nah, jangan mau kalau berat badannya udah ideal, jangan balik lagi gemuk. Saya nggak mau balik lagi ke 94 kilo. Ya, jadi analogi yang bagus tadi tentang mobil bahan bakar, ini analoginya tentang kupu-kupu kalau mau hidup sehat. Ya, perubahannya metamorfosis hidup, perubahannya maju, butuh waktu dan bertahap. Ingat, kupu-kupu dari telur nggak ada langsung kupu-kupu. Dari telur dia akan mengalami fase menjadi ulat, menjadi kepompong, baru dia menjadi kupu-kupu. Itu mungkin dari saya.
Iya benar banget. Nah ini bagus banget penjelasannya ya coach, karena terus terang saya pun juga pernah gitu. Ah pokoknya saya mau nih mulai hidup sehat, nggak makan nasi sama sekali, itu kejadian coach. Terus habis itu nggak lagi nih. Nah Ya, terus selain pola makan coach, jadi kita berarti kan harus mulai pelan-pelan mengganti pola makan kita lebih sehat gitu ya, sambil menyesuaikan juga dengan tadi jadwal yang sudah kita buat. Saya sering banget lihat di coachnya, di IG-nya coach itu kegiatan coach melakukan strength training coach. Nah, gimana sih pentingnya si strength training ini dalam membangun ya kebiasaan lari kita yang baik tadi gitu? baik. Strength training ini merupakan bagian yang harus dilatih oleh kita, ya. Masalah intensitasnya tiap kita berbeda-beda, ya. Karena begini, seiring dengan bertambahnya yang saya pelajari ya di sport science, seiring dengan bertambahnya umur biologis kita, ya. Saya udah masuk 50 nih, welcome to 50 ini sekarang gitu ya. Nah, otomatis ya mungkin dari beberapa netizen saya nggak mau ngomongin umur lah ya. Jadi ada yang baru masuk 30, ada yang masuk 40, 50, 60. Semakin bertambah umur biologis kita, metabolisme tubuh kita akan semakin menurun. Paham ya? Jadi ini berbanding terbalik. Umur biologis semakin bertambah, ya metabolisme kita semakin menurun. Nah, kalau metabolisme tubuh kita semakin menurun, ya massa otot kita semakin cepat berkurang. Ingat, ya. Jadi massa otot kita itu semakin cepat berkurang. Nah, ini yang paling celakanya lagi, ya, body fat kita, kalau kita semakin berumur, lemak body kita ini, ya, body fat kita ini semakin cepat bertambah. Jadi massa ototnya semakin berkurang, body fatnya terus semakin bertambah. Itu adalah yang harus kita alamin. Nah, untuk mencegah penurunan metabolisme tubuh kita, nggak cukup cuman olahraga kardio. Ingat teman-teman, nggak cukup cuman lari, bersepeda, renang, itu kan kardio ya. Ada yang low impact, high impact kan gitu ya. Kalau kardio kan terbagi dua nih. Low impact ya seperti sepeda, renang itu low impact. High impact berlari ya. Nggak cukup hanya membangun kardio training aja. Tapi untuk mempertahankan massa otot kita, mempertahankan kebugaran tubuh kita, fitness level tubuh kita, harus melakukan strength training. Nah, jelas ya. Jadi apa nih manfaatnya si coach strength training? Lu ngapain sih coach sampai strength training begitu-begituan? Demi konten? Enggak, saya lagi melawan ya, saya lagi melawan supaya penurunan metabolisme saya itu nggak drastis gitu loh ya, supaya memang akan turun metabolismenya, tapi kalau kita mempertahankan pola makan, strength training, ini nanti akan penurunannya mungkin dia lambat. Jadi nggak heran di umur saya seperti sekarang perut saya six pack. Saya boleh mengadu dengan umur-umur bapak-bapak yang 50 tahunan atau apa segala macam, mungkin perutnya udah ke depan, ya, nggak ada otot-ototnya atau apa segala macam. Tapi kalau saya tahu pola kerja tubuh, saya tahu sport science, saya tahu sport nutrition, jadi saya tahu memperlakukan tubuh saya seperti apa. Itulah manfaat strength training, kurang lebihnya seperti itu, ya. Nah, ini kayaknya cocok banget sama tadi ada yang sempat komen nanyain coach gimana caranya mengajak seseorang yang nggak mau gerak dan olahraga karena merasa dirinya masih muda gitu ya. Ini tadi penjelasan coach eh, harusnya relevan banget gitu. Jangan ngerasa muda-muda aja, nanti juga lama-lama akan semakin turun ya coach ya kemampuan metabolisme. Jadi kalau nggak mulai sekarang ya akan telat gitu ya. Benar nggak coach? Nah, Betul. tapi ini coach, kadang-kadang kita itu apa ya, membagi antara si waktu tadi kardio, waktu latihan lari gitu ya, dengan strength training. Ini tuh kan kalau buat yang pemula tuh kadang bingung berapa sering sih harusnya, berapa kali gitu, dibanding sama si larinya sendiri gitu. Nah, kalau itu ada pakemnya nggak sih coach?
Ya, dalam satu konsep berlatih atau training plan, ini kalau kita ngomong berlari ya, jadi saya juga belajar ya. Jadi artinya kalau kita membuat satu program latihan atau training plan itu memang harus terstruktur dan terpola ya. Jadi kalau ditanya berapa kali dalam seminggu strength training, saran saya sisipkan strength training itu 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu gitu loh ya, untuk pemula ya. Jadi contoh misalnya kalau Anda berlari punya target training plan seminggu 4 kali ya, nah sisipkan strength training 1 kali. Jadi berlari mungkin di sini bisa easy ya, mungkin di sini bisa temporan ya, di sini sisipkan strength training ya. Kemudian yang satunya lagi long run. Minggu berikutnya lagi easy, interval, strength training, long run. Long run ini selalu di akhir minggu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau ditanya minimal seminggu sekali. Tapi dengan berjalannya waktu, tentunya kebugaran tubuh kan makin bertambah, semakin bertambah. Nanti nggak akan cukup seminggu sekali gitu loh ya. Ya mungkin di level medium kayak saya. Ya saya setiap hari strength training, karena apa? Saya udah menjadi pola. Saya kalau nggak latihan strength training, kayaknya badan nggak enak gitu loh ya. Jadi saya selalu push up, plank, ya body weight training, pull up, ya semuanya. Pokoknya lakukan strength training yang bisa kerasa level fitness kita. Beda loh. Kalau kita biasa melakukan strength training, terus kita nggak melakukan strength training, itu kebugaran tubuh kita beda. Dan ingat, tidak mesti harus ke fitness ya teman-teman ya. Saya anti fitness ya. Saya melakukan strength training dengan body weight. Jadi dengan berat badan saya nggak ada ngangkat-ngangkat besi ya, nggak ada yang barbel tuh nggak ada. Saya mengangkat beban tubuh saya. Seperti apa? Push up, variasi push up itu yang paling mudah. Dimanapun, anywhere, anytime, you can do that. Ya, push up. Ya, ada banyak variasi push up yang bisa dilakukan dan itu cukup membantu. Plank, variasi plank. Ya, sit up, body weight training lah pokoknya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat, kunjungi Instagram saya. Banyak sekali body weight training yang saya ajarkan. Itu mungkin dari saya. Iya, benar banget, Coach. Dan murah meriah ya, Coach ya. Nggak butuh apa-apa, bisa dibantu aja. Nah, saya mau kembali lagi ke yang tadi disebutin di awal, Coach. Kita harus punya planning yang terencana. Ya, kalau tadi Coach bilang kan, kayaknya programnya tuh udah buat yang sudah tahu lari gitu. Ada tempo, ada long run, ada intervalan gitu. Nah, tapi menurut Coach sendiri, kalau buat yang mau mulai banget ya, kalau dicampur dengan jalan gitu Coach, itu nggak apa-apa nggak sih Coach programnya? Jadi misalnya dia walk, run, interval dulu gitu, seberapa efektif? Ya, oke. Saya juga punya private training yang baru berlari ya. Jadi yang tadi yang saya sebutkan itu adalah memang untuk pelari dasar lah ya. Artinya dia udah memiliki teknik-teknik dasar berlari. Namun bagi yang pemula, saya menyarankan ya, berlarilah dengan nyaman. Kalau memang nggak bisa berlari, campur dengan berjalan ya. Tapi patokannya adalah bukan distance, it's not distance. Jadi duration ya, time ya. Jadi tolong kalau para pelari pemula jangan bicara berapa kilo lu lari, jangan ya. Kalau yang baru pemula sebaiknya berapa lama kamu lari untuk pemula. Kecuali udah yang tadi yang di awal saya bilang itu kita berbicara berapa kilo kita berlari ya, jadi talking about the distance. Tapi kalau untuk yang beginner is talking about duration ya. Jadi berlarilah 30 menit jogging jalan. Nah, contoh misalnya nih pola latihan untuk pelari pemula ya, 30 menit berlari itu menu intinya. Nah, terus wujudnya, implementasinya 10 menit jogging,
ya. Kemudian istirahat 2 menit. 10 menit lagi jogging, istirahat 2 menit, 10 menit lagi jogging, terus istirahat, cooling down, stretching. Total berarti 30 menit, 3 kali 10 menit, istirahat 2 menit. Masa iya 10 menit jogging nggak bisa, ya kan? Pasti bisa, ya saya yakin. Coach, nggak bisa juga karena berat badan saya berat. Oke, kita kurangin, durasinya tetap 30 menit. Ya, tapi kita bagi menjadi 6 sesi, 5 kali 6 menit, paham nggak? Ya, jadi, nggak apa-apa, jangan malu lari cuma 6 menit, nggak apa-apa, kita bagi 30 bagi 5 sesi, ya, jadi 6 menit. Masa iya nggak bisa juga 6 menit gitu kan ya? Tetap nggak bisa juga, datang ke saya deh, saya ajarin. Iya nih, last resource kayak selalu ada cara ya, benar kata Kak Winnie di sini. Iya, Coach. Iya, semangat banget sih. Saya juga pas pertama kali mulai lari tuh mulainya kayak gitu, Coach. Cuma lari 10 menit, berhenti, lari lagi, berhenti, mulai jalan. Nah, karena gini, dalam berlari, ya ini saya ingatkan ya, ingat konsep motorik tubuh kita, ya secara fisiologis tubuh kita, itu sebetulnya pola yang kita tanamkan ke dalam tubuh kita itu nanti akan membentuk pola motorik, ya. Jadi kebiasaan, pola itu nanti akan menjadi kebiasaan, nah kebiasaan itu akan menjadi memori otot, paham ya? Nah, jadi kalau kita udah biasa menanamkan pola 6 menit berlari, istirahat, 6 menit berlari, nanti 6 menit itu udah nggak ada, taruh misalnya dalam kurun waktu 2 minggu, itu kekuatan kardiovaskuler kita akan semakin bertambah, otot-otot kita semakin kuat, nanti kita tambah 8 menit, gitu loh, ya. Nanti terus berlatih lagi, nggak kuat, kuatnya 7 menit, ya coba lagi 8 menit terus. Karena ingat, perubahannya adalah kupu-kupu, betul nggak? Telur, pong-pong gitu ya, jadi perubahannya maju dan bertahap seperti tadi yang saya bilang. Nanti 8 menit bisa, nanti 10 menit, nah begitulah caranya berlari membentuk pola ke dalam tubuh kita. Itu mungkin dari saya. Iya, berarti mengajari tubuh pelan-pelan ya Coach ya secara bertahan. Nah ini ada dua pertanyaan yang cukup berhubungan Coach. Jadi yang pertama adalah latihan apa dulu yang sesuai selain jogging atau jalan untuk yang overweight. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dihindari atau diwaspadai saat berlari untuk yang tadi mengalami overweight Coach? Yang mana dulu nih yang dijawab? Jadi yang pertama pertanyaannya selain jogging atau jalan apa yang cocok untuk yang overweight. Berikutnya masih tentang overweight, tapi pertanyaannya adalah apa yang harus diwaspadai untuk kalau si orang yang overweight ini tadi ingin melakukan lari atau olahraga tertentu. Oke, jadi yang pertama kalau Anda overweight ya sebaiknya yang pertama ini harus berbarengan. Saudara nggak bisa melatih olahraganya aja tanpa membangun pola makan, ya. Jadi saya bilang membangun pola makan yang sehat. Ingat ya, jangan diet. Nah, ini saya jelasin, jangan diet, ya. Karena diet akan membuat malapetaka, kamu akan sengsara dengan diet. Saya korban diet dulu, ya. Karena kalau diet itu ingat. Nah ini yang netizen ini saya selalu edukasi. Diet itu temporary, ya. Diet itu temporary, stabiloin tuh ya, garis besarin tuh ya. Diet itu temporary, gak bisa jadi pola. Ya, kamu mau misalnya apa? Diet keto, mau terus-terusan keto, gak bisa. Paling kuat, paling bisa juga dipakai itu cuma 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu gimana? Makan biasa lagi, akhirnya apa? Berat badannya yoyo, naik lagi gitu loh. Kenapa? Karena melakukan diet temporary, ya. Nah, pilihlah membangun pola makan yang sehat. Saya nggak bisa jelasin di sini karena sesinya panjang nih, ya. Kalau membangun pola makan yang sehat itu seperti apa, Coach? Nah, saya nggak mengajarkan diet. Semua komunitas yang terhubung dengan saya mengajarkan 5 kali makan. Wah, enak kan? Kalau kalian makannya berapa? 3 kali.
Ya, kalian makannya 3 kali. Semua yang terhubung latihan dengan saya makannya 5 kali. Tapi apa yang dimakan? Nah ini ya yang harus kita benerin, porsinya seperti apa. Nah ini gitu loh. Makronutrisi sama mikronutrisinya dari 5 frekuensi makan ini memang harus ada. Jangan skip nutrisi, jangan skip karbohidrat. Tolong ya runner, tolong. Jangan skip salah satu dari nutrisi. Ingat, nutrisi itu ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Makronutrisi itu karbohidrat, protein, lemak baik. Mikronutrisi itu adalah vitamin dan mineral. 5 unsur nutrisi ini jangan ada yang di skip satu pun. Gak boleh karbohidrat skip, protein gak boleh skip, ya sayur-sayuran gak boleh skip, vitamin dan mineral, lemak baik juga gak boleh di skip. Ya, karena kalau kita skip salah satu nutrisi ini nanti akan terjadi efek jangka panjangnya, akan terjadi malnutrition. Nanti apa? Organ tubuh kita nanti di dalam akan mengalami penurunan fungsi. Mungkin ginjalmu, mungkin hatimu, ya kita nggak tahu. Tiap orang metabolismenya berbeda-beda. Jadi jawaban saya untuk yang overweight itu adalah selain membangun kardio, latihan yang tadi, bangun pola makan yang sehat. Nah, latihan yang tadi juga ya nggak mesti harus lari terus. Ya, ada banyak jenis kardio yang lain. Coach, boleh nggak sepeda? Boleh. Tapi ingat, intensitas heart rate-nya harus di zona aerobik. Nah, ini ya bahaya, tolong. Ya, ini sesinya jadi panjang nih jadi. Kayaknya aku harus bisa berapa kali ini sama Coach Henry. Tolong dalam berlatih ini, tolong ya jangan lagi ada korban bersepeda meninggal, maaf. Terus berlari meninggal, maaf. Kenapa? Karena kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan. Tolong jaga heart rate kita, jantung kita ya. Kalau kita udah hobi berlari atau bersepeda atau apapun, tolong investasi ya alat-alat yang membantu keselamatan tubuh kita, khususnya jantung. Pakai heart rate strap, pakai jam tangan yang yang smartwatch yang bisa mendeteksi secara Bluetooth atau apa segala macam seperti itu. Jangan pakai handphone yang tanpa nggak ada bisa deteksi ya, aplikasi-aplikasi yang tidak ada koneksivitasnya dengan jantung kita, paham nggak? Dia hanya mengukur statistik aja. Ya, jadi pace-nya berapa, ininya cadence-nya berapa, heart rate-nya ini pendekatannya statistik kalau apps. Tapi kalau alat-alat bantu heart rate strap atau mungkin yang jam tangan di sini ada heart rate-nya. Nah, ini adalah pendekatan real tubuh kita walaupun memang tidak akurat 100%, ya tapi minimal bisa menjadi parameter untuk kita menjaga latihan kita di zona aerobik, ya. Jadi tolong berlatih dengan pintar, ya jangan asal berlari, tapi kenali tubuhmu, kenali jantungmu, karena itu adalah kunci kehidupan kita. Your heart rate, it should be safety. Nah ini pas banget Coach sama saya tuh juga selama ini penasaran banget Coach dengan latihan dengan menggunakan heart rate ini tadi ya. Itu ada nggak sih batasan yang paling ideal gitu ya, atau paling bisa diterima gitu di kalangan lari yang maksimalnya itu berapa sih gitu? Kan ada yang 220, ada yang 180, ada 180 minus ini lagi gitu. Macam-macam gitu Coach. Betul, banyak sekali ya teori-teori ya yang dibagikan atau apa segala macam gitu loh ya. Itu memang boleh-boleh saja. Jangan membuat pusing. Saya nggak pusing. Setiap coach mempunyai pengalaman, mempunyai literatur apa segala macam, semuanya benar. Ya, tapi kembali lagi gitu loh ya. Balik lagi, goalmu apa gitu loh ya. Goal kamu apa? Kalau kamu goalnya cuma hanya mau sehat, yes, cukuplah 220 dikurangi umur formulanya gitu loh, ngerti nggak? Ya, tapi kalau misalnya oke, saya mau Boston Qualifier, ya nggak berlaku 220 dikurangi umur, harus pakai formula yang lain karena dibutuhkan
tubuh fisik yang kuat, stamina yang kuat, pace yang kencang, heart rate adem, kan gitu. Kamu nggak bisa kalau mau jadi Boston qualifier, pace-nya kencang, heart rate-nya kencang juga ya jebol gitu loh ya. Kita kan harusnya mempunyai pace yang kencang tapi heart rate-nya rendah, zona aerobik terus gitu loh. Kembali lagi, netizen para pelari, kembali lagi ke rules dasarnya, goalmu apa? Gitu loh ya, tadi kan saya udah bilang tekad dan niat, yang kedua goal ya, diulang lagi biar nempel. Bener. Goalnya apa? Jadi kalau ditanya pertanyaan tadi ya balik lagi, kamu mau apa goalnya gitu loh, baru nih ya kita kasih nih menunya gitu loh, perhitungan heart rate. Kalau goal kamu mau ini ya harus begini, gimana caranya, latihannya lebih kencang lagi, latihannya lebih rajin lagi gitu. Iya benar banget, ini cita-cita semua orang kayaknya coach, pace kenceng dengan heart rate adem. Aku kalau lihat heart rate-nya coach, kok bisa sih lari pace 4 tapi masih segini. Ini ada pertanyaan yang tadi kalau coach kan berbicara kita harus menjaga jantung, hati, gitu ya, kondisi badan. Ada dari Mbak Dian nanya, beberapa temen yang sekarang beralih olahraganya dari lari itu berhenti karena cedera coach. Gimana sih cara kita sebagai pelari beginner ini untuk mengurangi itu tuh apa bahaya cedera itu coach? Preventifnya tuh apa? Ya, preventif supaya berlari tidak cedera. Saya balik lagi tadi mengatakan ya, berlari ini adalah membangun pola ke dalam tubuh. Ingat ya, tubuh kita ini mengenal pola. Kalau polanya benar, pasti hasilnya benar. Kalau pola larinya benar, pasti nggak akan cedera. Tapi kalau pola larinya salah, pasti akan cedera. Jadi yang harus dibangun ya, kata kuncinya adalah polanya. Nah, kalau kita bicara pola berlari, ini berbicara teknik berlari yang benar. Lihat di Instagram saya ya. Teknik berlari yang benar itu seperti apa? Badan harus condong ke depan sedikit, ya, ayunan tangan kurang lebih 90 derajat, ya, nggak boleh menyilang seperti ini. Terus pada saat mendarat mempergunakan bola kaki, jangan terlalu ke depan, apalagi heel, gitu loh ya. Karena apa? Ini membangun pola, nanti jadi kebiasaan. Kalau melangkahnya dengan heel, mendaratnya dengan heel begini, ini lama-kelamaan percaya deh, tinggal ukuran waktu, itu bom waktu, pasti nanti akan cedera ya. Nanti pasti visio rame nanti jadinya, tempat visio ya, bentar-bentar visio, bentar-bentar visio, bentar-bentar visio. Kenapa? Karena polanya salah gitu loh ya. Ini kalau saya jelasin begini nanti saya nggak disenengin sama orang visio. Oh udah coach, stop coach. Nanti kosong. Jadi yang benar itu seperti apa? Yang pertama, form berlarinya harus dibenerin. Ya, ingat pelari supaya nggak menghindari cedera, form berlari. Nah, berbicara form berlari itu apa? Lihat Instagram saya, pandangan muka seperti apa, mata kedua, ya, badan ke depan sedikit, ya, ayunan tangan seperti apa, ada di Instagram saya. Dan hari ini juga saya berbicara tentang cadence berlari. Silakan kunjungi Instagram saya, itu informasi yang sangat-sangat berguna ya. Jujur, saya selalu berusaha membuat konten-konten edukasi. Saya udah jarang membuat konten-konten untuk pamer gua pace segini, enggak lah. Waktu saya sudah berlalu itu ya. Jadi sekarang waktu saya ya, justru sekarang waktunya saya mencetak ulang ya, artinya saya menduplikasi diri saya. Ini waktu saya di 2022 ini. Ya, jadi saya membangun orang lain, pelari lain ya, supaya bisa berprestasi seperti saya ya. Jadi akan banyak ke depan konten-konten yang menarik yang saya berikan buat para pelari ya. Jadi stay tune on my Instagram. Iya benar nih, ini salah satu saran yang sangat positif banget buat teman-teman yang mau mulai lari. Ikuti, follow IG coach-coach running yang keren-keren. Banyak banget ilmunya memang. Aku juga belajar tuh banyakan dari sana ya coach. Ini coach Henry ini termasuk yang tidak pelit ilmu nih beliau.
sangat-sangat baik dalam membagikan. Nah, ini tuh masih ada pertanyaan lagi tentang zona aerobik tadi, Coach ya. Jadi ada Mbak Putri yang sudah lari sudah lama, tapi selalu masih kesulitan nih, Coach, untuk menjaga ininya, menjaga zona heart rate aerobiknya. Jadi walaupun jalan cepat masih lewat lagi ke threshold. Nah, itu gimana, Coach? Ya, jadi untuk memiliki heart rate yang di zona aerobik ada banyak faktor ya, dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal pastikan tidur kita cukup ya, ini akan berpengaruh sekali ke heart rate. Jadi kalau kita besok mau latihan ya, tolong sudahlah 9:30 handphone matiin ya, tidur ya jam 10 paling telat gitu loh. Dan temukan waktu saat tidur itu punya deep sleep yang cukup ya, ingat ya, jadi di dalam tidur, nah ini ilmu lagi, tidur ini ada light sleep, ada deep sleep, ada REM ya. Nah yang paling penting itu adalah deep sleepnya harus 3 jam. Nah Coach, dari mana taunya? Nah, pakai jam yang gini ya, artinya smartwatch kamu pakai saat tidur ya, langsung onin ya, sleep gitu loh ya. Nanti kita ketahuan, gue tidurnya tadi malam gimana ya, deep sleepnya apa ya? Masa cuma 1 jam 40, pantes pas bangun mata masih pedes-pedes gitu loh. Kenapa? Karena deep sleepnya kurang. Kenapa nih deep sleepnya kurang? Kita lah yang mengenal tubuh kita. Nah itu nanti akan berpengaruh pada heart rate. Jadi jangan cuma cukup tidurnya harus 6-7 jam. So, apa patokannya? Ya saya bangun tidurnya jam 10, bangunnya jam 4 atau jam 5. Ya, tapi kualitas tidurnya gimana? Gitu loh ya. Karena itu berpengaruh sekali kualitas tidur, bukan durasi tidur. Banyak orang yang tidurnya 6-7 jam tapi deep sleepnya cuma 1 jam. Ya, jam 1 ke toilet, buang air, keganggu lagi tuh tidur. Contoh misalnya ya. Ya jam 12 kebangun, ada kucing peong apa kok, contoh misalnya gitu loh. Itu mengganggu. Udah mau masuk ke deep sleep jadi kepotong lagi, light sleep lagi, tidur lagi, golek-golek lagi apa segala macam gitu loh ya. Nah, banyak faktor. Saya nggak bisa jelaskan di sini. Jadi tolong para netizen pelari, ada banyak faktor yang mempengaruhi heart rate. Nah, ini mungkin saya senang banget sih edukasi ya begini ya. Tapi nggak cukup waktu kita, itu satu ya, dari sleep, dari waktunya gitu loh ya. Kemudian dari nutrisi ya, itu pengaruh. Jadi untuk mempunyai heart rate dengan adem seperti saya, pace 4 masih zonanya 128, 131. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya makan supaya jantung saya adem ya. Ingat ya, jantung itu bergerak, berfungsi ya kalau ada hemoglobin, sel darah merah yang bagus. Ya, semua kita ya, darah, ingat ya, jantung bisa memompa itu kalau ada aliran darah, sel darah merah yang cukup dan bagus. Nah, sel darah merah yang bagus itu nggak datang sekonyong-konyong, itu tergantung dari apa yang kita makan. Premium, pertalite atau pertama, kurang lebih begitu yang tadi analoginya ya. Jadi kalau apa yang kita makan itu berkualitas, contoh misalnya yang berpengaruh pada hemoglobin, makan brokoli, sayur-sayuran berwarna hijau, mengandung zat besi, pengolahannya harus benar, jangan masaknya sampai layu, habis nutrisinya ibu-ibu ya, tolong cara masaknya yang benar ya. Gimana Coach, gimana sih bentuknya yang enak tuh seperti apa? Nah, boleh langganan Henry Kitchen ya. Hai Coach. Ya, masuk dong, promosi gak apa-apa dong ya. Henry Kitchen ya. Betul ya, tapi nggak apa-apa, itu promo aja ya. Jadi makan makanan yang sayur-sayuran yang berwarna hijau ya, karena itu kaya dengan zat besi dan bisa menambah kualitas hemoglobin kita ya. Itu 2 faktor yang paling penting. Nggak bisa cuma latihan lari-lari terus ya, tapi ada juga yang lainnya. Contoh misalnya yang berpengaruh terhadap heart rate, minummu seperti apa dalam 1 hari. Kalau darah kita kental
ya otomatis jantung berat memompanya, paham nggak? Ya darah kita kental, jantung jadi berfungsinya kencang, pop 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 pop, berat gitu loh. Kenapa? Karena kondisi viskositas darah kita kental. Kenapa kental? Karena kurang minum dalam 1 hari. Jadi tolong runners harus tahu minumnya cukup. Ya, supaya apa? Darah kita nggak kental, darah kita encer sehingga jantung bisa berfungsi dengan enteng. Ada 6 faktor apa yang mempengaruhi heart rate kita. Saya bagikan 3 aja deh, cukup. Yang lainnya nanti next time. Okay? Aduh, senang banget Coach. Ini udah jam 8 nih, padahal masih banyak banget pertanyaan. Terakhir aja Coach, aku nyambung dari tentang tadi hidrasi air ya. Saat kita latihan itu maksudnya berapa lama sih kita tuh harus rehydrate kembali Coach? Ada kan yang bilang kalau kita untuk minum sebetulnya minumlah sebelum haus ya kalau berlari ya. Oh ya, kalau haus itu udah titik ekstrimnya, paham ya? Saya selalu mengajarkan. Jadi kalau waduh gua haus nih, udah kelewat, salah. Jadi minumlah sebelum haus. Ya, jadi gimana patokannya? Ya tiap pelari beda-beda. Ada yang setiap 2 kilo dia minum, ada setiap 1 kilo minum. Tapi tolong minumnya jangan glok. Ya, jadi ingat teknik minum dalam berlari saya ajarin nih ya. Ini nggak ada promonya kan, nggak ada mereknya ya. Jadi minum ya kalau minum ketika berlari sedikit-sedikit aja. Kenapa? Karena organ tubuh kita yang di dalam ini lagi bekerja dengan ekstra ya ketika kita berlarinya. Jadi kita kalau sedang latihan minum dikit aja. Minum dikit aja, ya sedikit. Dikit begitu. Jadi jangan glok langsung kita lari lagi. Nanti perut kita nggak enak, koplak, kocak, gitu ya, karena kita terlalu banyak minum, ya. Jadi saran saya, ya, minumlah sebelum haus. Nah, gimana caranya, Coach? Bangun kebiasaan, tiap 2 kilo minum. Makanya di race, ya di lomba-lomba, itu water station itu kan jaraknya antara 2,5 sampai 3 kilo. Ya, selalu ada. Kalau full marathon pasti setiap 3 kilo ada water station. Kenapa? Itu bukan sembarangan setiap 3 kilo, itu udah diukur bahwa manusia kita setiap 3 kilo atau 2,5 itu perlu hydrate, perlu minum. Gitu sih. Next time nanti saya akan bagikan ya keringat yang keluar berapa, harus minumnya seperti apa, berat badan berapa, harus minum dalam sehari berapa. Karena salah ya kalau dibilang sehari harus 2 liter kalau badannya cungkring, badannya enggak volume air yang masuk ke dalam tubuh itu tergantung dari berat badan kita berapa dan gender kita berapa. Itu mungkin dari saya. Iya, aduh, makasih banyak Coach. Aku pasti akan request lagi nih. Kaya banget ya obrolan kita hari ini. Kalau boleh aku rangkum, jadi buat para pelari untuk bisa punya performa yang bagus gitu ya, kita pertama harus punya niat dan tekad. Kemudian yang kedua tentukan goal, target kita. Yang ketiga bikin planning, rencana yang konsisten dan bisa dilakukan secara disiplin. Terus itu juga harus dibantu dengan membangun ya Coach, sebelum menjaga kan kita harus membangun ya, membangun pola makan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup gitu ya, perbaiki form lari dan juga ya tadi balik lagi ke konsistensi ya Coach ya. Ya, betul. Iya, karena hari ini banyak banget pertanyaan, jadi akan kesulitan bagi panitia menentukan pemenang. Kita minta tolong buat teman-teman yang ingin mendapatkan door prize, boleh merangkum isi IG hari ini bersama Coach Henry. Boleh nanti dibagikan di Instagramnya dalam bentuk feed atau juga IG story boleh. Jangan lupa tag IG Mamah Gajah Berlari dan juga IG Coach Henry ya, Henry Pardede. Buat yang belum follow silakan follow, ini keren banget. Buat yang pengen ikut juga kegiatannya Coach Henry, ada kegiatan tim Stronger Than Before ya Coach ya, yang dilakukan tiap Sabtu ya. Oh ya,
Oke, setiap hari Sabtu kita ada kerjasama dengan Aqua, Maison, dan FX, dan beberapa sponsor yang lainnya mungkin bisa mengikuti acara berlari bersama. Kita konsepnya peloton run, nah itu juga satu konsep juga, gimana kita bisa membangun pace berlari yang benar ya bersama-sama dalam konsep peloton run, berlari bersama-sama. Kita ada pacernya yang sudah saya latih, dan kita bisa sharing dan saya bisa berbagi pengalaman-pengalaman berlari dan ilmu-ilmu berlari yang lainnya, semuanya gratis. Hidrasi disediakan oleh Aqua, kemudian ada Hello Fruit juga untuk refreshmentnya ya, dan ada beberapa giveaway lainnya dari para sponsor dari Pace and Race, Ortus Aid, dan juga ada beberapa giveaway dari Henry Kitchen dari cateringnya saya. So para runners ditunggu, tapi untuk besok udah slotnya udah habis ya, jadi kita terbatas. Terbatas banget nih guys, jadi jangan lupa daftar buat minggu depan. Follow juga IG-nya Coach Henry dan IG Stronger Team Stronger Than Before. Buat teman-teman Mamah Gajah Berlari juga yang sudah hadir hari ini, terima kasih banyak. Terima kasih untuk semuanya. Ditunggu ya rangkumannya. Ini kayaknya udah banyak banget Coach. Ada yang nyatet di chat, ada yang kayaknya punya buku catatan sendiri. Kita tunggu. Silakan nanti bikin rangkumannya. Boleh dalam bentuk, boleh di store di feed atau di IG story. Tag IG Mamah Gajah Mamah Gajah Berlari. Aku masih starstruck nih Coach. Dan juga IG Coach Henry Pardede. Terima kasih banyak Coach ilmunya malam ini. Dengan maratonnya nanti di bulan April, semoga dapat hasil yang terbaik. Asik banget sih Coach. Saya dulu 2016 cuma sempat ikutan ngeramein dari pinggir Coach, belum sanggup kayak. Oh. Iya, senang banget lihat yang pada lari Boston Marathon, pada keren-keren banget memang. Sukses selalu Coach Henry, terima kasih untuk berbagi ilmunya malam ini. Terima kasih buat semua yang sudah join. Silahkan ikuti MGB Challenge berikutnya karena kita masih akan ada MGB Talks dengan tema-tema yang lain. Terima kasih Coach, sampai ketemu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.